Perkenalkan, nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Ini saya akan membuat hands-on untuk penggunaan komputer 3, itu 6.2 packet tracer investigate net operation. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke sistem packet tracer. Nah, di sini kita dapat lihat ada packet tracer untuk investigate net operation dan addressing table, objektif, skenario, dan interaction. Nah, lalu di sini kita dapat lihat topologi yang ada. Nah, kita diberikan tabel addressing atau ini menyediakan interface perangkat jaringan ya. Nah, di sini kita bertujuan untuk yang pertama yaitu menyelidiki operasi net di seluruh internet, lalu yang kedua menyelidiki operasi net di internet, lalu yang ketiga melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, jadi di sini juga terdapat skenario. Nah, saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC dapat berubah. Alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT dalam aktivitas ini. Kita akan menyelidiki apa yang akan terjadi pada alamat IP selama proses NAT. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke introduksi bagian 1, yaitu menyelidiki operasi NAT di seluruh intranet. Yang pertama, tunggu hingga jaringan configured. Nah, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit agar semua data di jaringan terkonfigurasi. Anda dapat mempercepat prosesnya dengan klik percepat waktu. Ini sudah ya. Lalu langkah kedua yaitu buat permintaan HTTP dari PC manapun di domain kita. Nah, di sini kita beralih ke simulasi dan edit router HTTP. Ya, ini sudah HTTP, oke. Lalu buka perambahan web manapun saat di web. Lalu kita masukkan HTTP branch server. Lalu kita klik dulu dari channel. Lalu kita Nah, ini memang kalau kita membuka web sedikit lama. Lalu di sini nanti kita klik teruskan hingga PDU berada di atas D1 atau D2, klik pada PDU terbaru di daftar peristiwa. Lalu kita catat alamat IP sumber tujuan. Di sini ada pertanyaan alamat-alamat tersebut. Nih, alamat-alamat tersebut pilih perangkat apa saja, yaitu perangkat 64, 100, 201 PC dan R4. Lalu yang D, klik capture and forward itu hingga PDU berada di atas R2, catat alamat IP, sumber dan tujuan dalam keluar. Alamat-alamat tersebut milik perangkat apa. Jadi alamat pertama tidak ditetapkan ke angka. Lalu R4 adalah alamat kedua yaitu 64, 100, 201. Lalu kita akan masuk ke R2.
masuk ke F2, lalu kita ke CLI, lalu kita di sini. Oh, ini ada di mana? Ke R. Show class. Okay. Class. Nah, di sini kita dapat lihat. Ini bisa kita lihat alamat ini berasal dari kumpulan NAT R2 pool. Lalu yang F kita masuk klik capture forward. Jika PDU berada di atas R4, lalu catat alamat IP dan dalam paket keluar. Alamat tersebut akan saja. Alamat pertama berasal dari R2 pool di R2 server PKA adalah alamat kedua. Lalu yang klik capture forward hingga PDU berada di atas branch PKA, catat alamat port TCP, sumber dan tujuan di segmen keluar. Sumbernya itu 80, tujuannya 102M. Pada R2 dan R4, jalankan perintah berikut dan cocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas dengan baris output benar. Di R2 dan R4. Di R2 itu show IP nation, lalu di putra 4 di show IP station. Lalu di sini kita lihat ya, kita bisa menjawab apa kesamaan dari alamat IP lokal internal tersebut. Nah, kesamaan pada file tersebut diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Lalu apakah ada alamat IP pribadi yang melewati internet? Jawabannya tidak. Lalu kita klik Lalu kita masuk ke bagian 2, yaitu menyelidiki operasi NAT di internet. Yang pertama, buat permintaan HTTP dari komputer manapun di kantor pusat. Ke perambanan web komputer manapun dalam domain kantor pusat. Kantor pusat. Ini kita ke web server ini. Nah, lalu nanti kita klik HTTP Central Server PKA, lalu kita klik go. Nah, lalu di situ kita klik capture and forward. Capture and forward hingga PDU berada di atas WRS. Lalu kita catat alamat IP sumber dan tujuan masuk serta alamat sumber dan tujuan keluar. Alamat-alamat tersebut kita bisa lihat perangkat apa saja, yaitu perangkat komputer dan R2 WRS dan R2. Nah, lalu kita klik forward lagi.
ke PDU berada di atas R2. Catat alamat IP sumber dan tujuan dalam paket. Alamat-alamat tersebut milik perangkat apa saja? Alamat tersebut merupakan 64.104.2232 dan 10.10.2 yang merupakan WRS dan Central Server PKA. Lalu pada R2, jalankan perintah berikut dan cocokkan alamat IP dan port yang tercatat di atas dengan baris output yang benar. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita menggunakan perintah show IP NAT, lalu kita nanti kembali ke mode real time, lalu kita lanjutkan investigasi yang ke bagian 3, yaitu lakukan percobaan yang lebih banyak paket baik HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Jawabannya ya, akan ada entry tambahan seiring mulainya percakapan baru. Lalu, apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Tidak, ia hanya menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Lalu, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Hal ini bergantung pada infrastruktur kampus. Nah, cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti https www.whatsmyip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas menggunakan alamat IP yang sama. Lalu, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Kolom-kolom tersebut mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal? Alamat lokal internet berada di LAN dalam domain. Alamat global eksternal berasal dari ke internet dan layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang memiliki perangkat-perangkat tersebut? Itu adalah WRS, R2, dan R4 semuanya menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat diletakkan. Nah, sekian untuk penjelasan pakai tracer 6.2.7 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.